Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Kevin Dix buat STY Sumringah, Rizky Ridho siap curi ilmu. Sintayong klarifikasi masalah Miss Hilgers. Eliano jadi puzzle terakhir Sintayong. Super Sub Timnas yang layak dicoba Sintayong lawan Jepang. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sintayong klarifikasi masalah Miss Hilgers. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong akhirnya menjelaskan duduk perkara Hilgers gagal gabung skuad Garuda, yakni untuk menghadapi pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi. Tak bisa dipungkiri, kabar absennya Hilgers menimbulkan spekulasi liar di kalangan supporter tanah air. Banyak netizen yang asal tak terima hingga menyebut sang pemain telah kehilangan nasionalismenya. Sontak, Sintayong meluruskan situasi tersebut, di mana pelatih berusia 54 tahun ini mengungkapkan cedera hamstring yang diderita sang pemain tidak memungkinkan sehingga tidak dilepas LC20 dan harus menjalani pemulihan bersama klubnya. Dalam hal ini, manajer Timnas Indonesia Sumarji juga membenarkan soal situasi Hilgers ini. Ia menyatakan LC20 sudah memberitahu Timnas Indonesia apabila sang pemain masih harus menjalani pemulihan cedera hamstring. Atas alasan itulah, Hilgers memutuskan tidak datang ke Jakarta untuk membela Timnas Indonesia. Kabar baiknya, skuad Garuda dipastikan mendapatkan amunisi baru pada sosok Kevin Dix. Harapannya, Hilgers segera pulih dari cedera dan bisa cepat kembali gabung tim Merah Putih. Kevin Dix buat STY Sumringah, Rizky Ridho siap curi ilmu. Kedatangan Kevin Dix di sesi latihan skuad Garuda semakin membuat suasana cair. Diketahui, Dix tanpa basa-basi menjalani latihan meski baru saja menempuh perjalanan panjang dari Denmark. Alih-alih merasa lelah, bek FC Copenhagen tersebut langsung memperkenalkan diri di tengah-tengah pemain dan menjalani latihan dengan penuh gelak tawa namun tetap serius. Bahkan sesekali Kevin Dix memberikan arahan kepada para pemain lain. Sebelumnya, Kevin Dix juga mendapatkan pelukan hangat dari pelatih Sintayong di hotel tempat tim menginap. Ia mengaku sudah tidak sabar untuk debut lawan Jepang dan menyapa seluruh supporter yang hadir di GBK. Menanggapi hal ini, Sintayong pun melantas memberikan kabar bahagia untuk fans Timnas Indonesia, di mana Coach Sin memastikan Dix 100% akan dimainkan. Tapi sang pelatih tidak menjawab secara gamblang apakah pemainnya tampil sebagai starter atau tidak. Sintayong sendiri cukup antusias, pemainnya kini sudah lengkap yakni sebanyak 27 orang. Ia pun akan meracik strateginya sebaik mungkin untuk meredam kekuatan dari Jepang. Tak usah khawatir, dia akan dimainkan 100%. Semua pemain baru saja bergabung semua, dan ini harinya persiapan dan antisipasi lawan dengan baik. Demikianlah penjelasan Sintayong. Sementara itu, Rizky Ridho sendiri menjadi salah satu pemain yang tersanjung dengan kedatangan Kevin Dix. Sebab Ridho sempat mendapatkan pujian usai Kevin Dix menyaksikan aksinya lawan China pada pertandingan sebelumnya. Rizky Ridho sendiri lantas berterima kasih atas kepedulian Kevin Dix dan siap belajar dari pemain yang mentas di Liga Champions tersebut. Super Sub Timnas yang layak dicoba Sintayong lawan Jepang. Pertama, Pratama Arhan.
Keterampilan lemparan ke dalam Pratama Arhan yang mematikan menjadikannya layak sebagai super sub, seperti yang terbukti saat melawan timnas China di match D4. Sebagai pemain pengganti, Arhan kerap menyuplai lini depan lewat kemampuannya untuk menyisir di sisi sayap. Menghadapi Jepang, Sintayong layak memberi kesempatan kepada Arhan jika skuad Garuda mengalami kebuntuan. Kedua, Ramadan Sananta. Tinggi dan tegap, Sananta berpotensi menjadi kunci kemenangan timnas Indonesia melawan Jepang. Meskipun harus bersabar di bangku cadangan, ketika diberi kesempatan, Sananta dikenal berusaha keras, yakni untuk tidak mengecewakan Sintayong. Dengan etos kerja yang tinggi, striker berusia 21 tahun ini pun siap menghadapi pertahanan ketat Jepang dan layak mendapatkan menit bermain. Ketiga, Rizky Ridho. Banyaknya pemain naturalisasi di lini belakang membuat Rizky Ridho terpinggirkan dan bukan lagi pilihan utama. Meski begitu, Sintayong masih memerlukan keberadaan defender tangguh seperti Ridho. Kehadirannya sangat penting menghadapi Jepang karena Ridho bukan hanya andal dalam bertahan, tapi juga memiliki naluri menyerang yang mengesankan. Dalam duel sengit, Rizky Ridho seringkali keluar sebagai pemenangnya, terutama dalam pertarungan udara dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Eliano jadi puzzle terakhir Sintayong. Kabar menarik datang dari Eliano Raiders yang mengaku bersedia untuk menjadi potongan puzzle terakhir yang melengkapi skema Sintayong di timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, sang pemain serba bisa ini telah membela timnas Indonesia sejak Oktober lalu. Eliano telah melakukan debut pada pertandingan melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 kemarin. Namun tidak dimainkan sama sekali pada laga melawan China pada 15 Oktober 2024. Adik Tijani Raiders itu kini telah kembali ke skuad asuhan Sintayong dan antusias menjalani serangkaian persiapan. Beruntung, Eliano mampu mengisi banyak posisi. Meski utamanya adalah pos bek kanan, namun ia juga mampu tampil apik sebagai winger dan bahkan striker. Sementara itu di sela latihan, Eliano mengaku bersedia untuk dimainkan sebagai striker jika dibutuhkan. Terlebih jika Sintayong masih belum menemukan striker barunya hingga kini. Meski sudah ada Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun. Meski lebih suka bermain di sayap, namun Eliano menegaskan siap untuk menjawab kepercayaan Sintayong jika diberi kesempatan dan memberikan yang terbaik untuk tim merah putih. Tentunya saya juga bisa bermain di sana, mengapa tidak? Saya berpikir di sisi kiri atau kanan. Jika saya mendapatkan celah, penyerang sayap tidak ada bedanya. Jika saya bermain di sayap, saya bisa menyerang sebagai gelandang. Demikianlah penjelasan Eliano Raiders.